Selamat pagi, sahabat belajar. Ketemu Bapak lagi di channel Meja 2 TV pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di sini yang menjadi aspek pengetahuannya yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Sedangkan untuk ranah keterampilannya, anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baik anak-anakku, mari kita mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai masalah ataupun aplikasi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Contohnya seperti masalah di bawah ini. Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Jika Johan bekerja sendirian, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada waktu yang diperlukan Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario masing-masing untuk mengecat dinding? Nah, ini adalah contoh. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Misal waktu yang diperlukan oleh Mario untuk mengecat dinding adalah T menit. Dan waktu yang diperlukan Johan tentunya adalah T ditambah 15 menit. Sedangkan jika mereka melakukan bersama-sama, maka waktu yang diperlukan adalah 18 menit. Perhatikan sekali lagi soalnya. Kira-kira seperti apa penyelesaiannya? Nah, perhatikan bahwa kita misalkan dulu kecepatan Mario mengecat itu adalah 1/T. Sedangkan kecepatan Johan mengecat adalah 1/T tambah 15. Untuk mereka bersama-sama berarti 1/18. Maka untuk keduanya kita buat persamaan 1/T ditambah 1/T tambah 15 sama dengan 1/18. Nah, setelah dicari-cari, kita sederhanakan, maka hasil akhirnya adalah T pangkat 2 dikurang 21T dikurang 270 sama dengan 0. Itu datangnya dari mana? Itu adalah 1/T ditambah 1/T tambah 15 sama dengan 1/18. Nah, persamaan T pangkat 2 dikurang 21T dikurang 270 sama dengan 0. Itu adalah contoh persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A tidak sama dengan 0, A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Kalau kamu perhatikan contoh di atas, T pangkat 2 dikurang 21T dikurang 270 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1, B-nya sama dengan negatif 21, dan C-nya adalah negatif 270. Nah, akar-akar atau penyelesaian dari AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, kita sebut dengan akar penyelesaian. Nah, kita lihat bagaimana menyelesaikan akar penyelesaian. Kita perhatikan
Bagaimana jika menyelesaikan suatu akar penyelesaian. Nah, ini perhatikan anak-anak. Kita menggunakan rumus ABC. Tadi ada 3 syaratnya. Menggunakan memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus kuadrat atau ABC. Kita di sini akan membahas cara menentukan akar persamaan menggunakan rumus ABC. Rumusnya seperti apa? Perhatikan. Ini persamaan kuadratnya. AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka rumusnya adalah X12 ini akarnya. Min B tambah kurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, kita pisahkan. Tambah dengan kurangnya, berarti X1-nya menjadi yang tambah, X2-nya menjadi yang kurang. Berarti X1 sama dengan min B tambah akar. B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Sedangkan X2-nya min B dikurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Kita perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kita lihat anak-anak. Berarti di sini A-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena perhatikan X pangkat 2. Yang berpangkat 2-nya itu berarti itu adalah A. Di depannya nggak ada, berarti dia 1. Kemudian B-nya sama dengan 0. Kenapa B-nya sama dengan 0? Karena kalau kamu perhatikan, di situ X-nya tidak ada kan? Nah, berarti B-nya sama dengan 0. Sedangkan C-nya itu adalah konstanta, yaitu negatif 9 sama dengan 0. Maka ini A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan negatif 9. Menggunakan rumus X12 min B tambah kurang akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Perhatikan caranya. Penurunannya sehingga didapat X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan negatif 3. Contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4X dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, yang pertama kamu perhatikan yang ada pangkat 2-nya, ya X. Berarti koefisiennya atau A-nya berarti yang di depannya negatif 1. Ini kan negatif 1. Sedangkan B-nya itu adalah yang ada X-nya. Berarti B-nya adalah 4. Dan C-nya sama dengan 0. Karena tidak ada di sini konstanta. Maka kita masukkan ke rumus. B-nya 4. Ini B-nya 4. 4 pangkat 2 itu 16. 4 kali 0 ya 0. Akar 16 itu adalah 4. Sehingga didapat X1-nya 0 per negatif 2, 0. Dan X2-nya negatif 4, negatif 4, negatif 8 adalah 4. Contoh yang ketiga. X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Berarti di sini yang melekat di pangkat 2. Berarti 1. Yang melekat di X negatif. Berarti enggak ditulis, berarti negatif 1. Konstantanya negatif 6. Sama dengan 0. Masukkan ke rumus.
Maka B-nya negatif 1, negatif ketemu negatif jadi 1. Kemudian negatif 1 pangkat 2, 1. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 6 jadi 24. Negatif ketemu negatif. Maka 1 tambah 24, 25. Akar 25 itu adalah 5. Kita ambil yang tambah, 1 tambah 5, 6 per 2, 3. Kemudian kita ambil yang negatif, 1 kurang 5, negatif 4 per 2, negatif 2. Nah, seperti itu cara melengkapkan atau mencari akar kuadrat dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang lihat di kelasmu, di classroom, akan Bapak kirimkan LK mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Silakan dikerjakan. Bapak cukupkan sampai sekian. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.